Masih di arena Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia. Kali ini saya mengambil banyak waktu menunggu untuk bersama dengan orang tua saya dari Makassar, Buang Abdul Muiz, dan ibu saya, Ibu Ratna, yang mereka berdua ini adalah, kita bilang pentolan nggak juga ya, adalah pionir, adalah perwakilan dan adalah image dari 25 Pengwil, di mana jenderal perangnya yang satu wanita, yang satu pria. Yang walaupun dihantam bertubi-tubi, mereka masih tetap berdiri. Ya, Pak? Siap. Sampai sore ini masih udah mengantuk sedikit. Ya, alhamdulillah. Sedikit bahwa kita mengantuk juga tidak. Tetapi kelelahannya juga baru terasa, ya, karena kemarin kita sudah melihat perjuangan kita bahwa mengantar di mana teman-teman untuk melaksanakan kongres luar biasa untuk menentukan nasib perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, ya, dalam hal ini dengan jalan kongres luar biasa. Dan menurut Ibu Tin Nurmalubis, sesuatu yang luar biasa itu membutuhkan sesuatu yang tidak biasa. Tidak biasa. Ya, effort, tenaga yang Buang sudah lakukan, Ibu Ratna juga dari Papua jauh sekali. Baik, kalau bisa charter pesawat ya, Bu ya, 1 bulan, Pak, biar bisa bolak-balik. Bukan sekretariat INI-nya pindah ke Papua. Oh iya. Tapi memang membutuhkan satu tenaga yang luar biasa, ya kan gitu. Kenapa saya katakan luar biasa? Ini kan semua dengan perjalanan yang 1 tahun lebih, ya, dalam hal ini akan menghampiri 2 tahun, ya. Kita menginginnya memberikan pemahaman, ya, bagaimana kita memberikan edukasi, ya, kepada teman-teman, ya, dalam hal ini bagaimana anggaran dasar agar rumah tangga itu tetap ditegakkan, ya, begitupun juga sebaliknya kita tetap mengedepankan itu satu-satunya wadah, ya, itu Ikatan Notaris Indonesia, dan itu sudah kita upayakan sejauh itu pun juga dengan pengurus pusat periode 2019-2022, yaitu beberapa kali kita sebagai ini perpanjangan tangan pengurus wilayah, sebagai perpanjangan tangan dari pusat. Itu beberapa kali kita berkomunikasi, namun dalam hal ini agak sedikit buntu. Bahkan kita punya grup itu, baik pengurus daerah maupun pengurus wilayah dalam grup WA, yaitu hampir 1 tahun, ya, juga itu mengalami kebuntuan. Kami dikunci, ya, dikunci dalam artian ini nggak boleh berkomen dalam grup. Nah, hanya dia yang memberikan ini, udah apa yang menurunkan dia itulah yang ini. Kami dikunci dalam grup itu, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita dari ininya dengan teman dari beberapa wilayah yang tadinya terkumpul berapa, akhirnya pemahaman yang hari ini kami berangkat dari 24, ya, dari 24 kota wilayah sesuai kesepakatan kita, mulai dari di Cilegon, ya, di Cikande, ya. Cikande di situ telah terbentuk P24 dari Cikande. Cikande, ya. Iya. Bu Ratna, ini langsung aja biar jangan ngantuk, ya. Iya. Aku mau pancing rada keras nih. Ya. Ya kan? Dalam rekomendasi yang diberikan oleh P25, ya, sebagai inisiator kongres luar biasa, itu salah satunya adalah LPJ, untuk meminta LPJ. Tapi kan kemarin tidak hadir juga di kongres itu. Menurut Ibu bisa cerita nggak tahapan apa yang Ibu sudah lakukan untuk konsolidasi meminta itu,
ke saudara-saudara kita di sebelah, itu apakah mereka merespon dengan baik atau nggak nganggep, biarin aja gitu. Ya, sebetulnya agenda KLB ini kita lakukan dengan semua mengikuti aturan-aturan yang mengikat perkumpulan, yaitu ADART. Kami sudah mengirim surat kepada Ketua Umum PPINI 2019-2022, satu untuk hadir di KLB. Ya, surat yang kedua adalah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban selaku Ketua Umum. Mengapa? Karena memang di dalam agenda dari KLB yang sebagaimana usulan agenda yang diberikan pada saat di Kampar, itu salah satunya ya mengenai penyampaian LPJ. Maka seharusnya Ketua Umum harus hadir untuk memenuhi aturan yang ada di dalam organisasi mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban. Nah, tetapi dua surat yang kami kirimkan itu tidak direspon, tidak dibalas, dan juga tidak hadir pada hari kemarin begitu. Nah, sebenarnya dengan adanya kewajiban di dalam ADART itu mau tidak mau ya harus datang. Ketika tidak datang maka ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan untuk dilakukan meminta LPJ itu dari Ketua Umum, dan itu direkomendasikan kepada Ketua Umum terpilih, ya, Ketua Umum terpilih. Nah, tetapi kalau sampai tetap tidak mau memberikan laporan pertanggungjawaban yang merupakan hak dari seluruh anggota, maka ini nantinya Ketua Umum terpilih akan melakukan langkah-langkah hukum yang bisa yang diberikan kepada Ketua Umum terpilih, kepada Ketua Umum yang sudah periode 2019-2022. Mengapa itu wajib diberikan? Karena di situ banyak sekali hak-hak anggota yang harus dia laporkan kepada kami. Sampai sekarang iuran-iuran pun juga masih diambil oleh kepengurusan tersebut. Nah, senyatanya uang-uang anggota yang diambil itu bukan hanya untuk dinikmati mereka, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika ini tidak dipertanggungjawabkan, ini kan berarti sudah ada kesalahan, sudah ada pelanggaran yang dilakukan. Nah, dengan background seperti itu, mau tidak mau ya kami memberikan tugas kepada Ketua Umum terpilih untuk melakukan langkah-langkah persuasif sampai ke langkah hukum yang harus dilakukan. Berarti nanti akan ada langkah hukum untuk kalau memang nggak mau. Ya, ada tahapan-tahapannya. Ada juru bujuk mungkin? Dibujuk, ya tentu makanya tadi kan ada langkah persuasif dulu. Kalau langkah persuasif ini kemudian diterima dengan baik, tentu kami sebagaimana semua ini kan rekan-rekan sendiri. Nah, tetapi ketika kami menganggap yang di sana rekan, kami ingin supaya silaturahmi ini menjadi baik. Tetapi kalau dari yang dimintakan pertanggungjawaban itu tidak memberikan jawaban dan tidak menerima ajakan baik dari kami, tentu kami juga tidak bisa memaksa, ya. Nah, tetapi karena ini sudah ada contoh saja, misalnya surat 642 tanggal 18 Desember dari Dirjen itu yang meminta agar kongres dilakukan secara bersama-sama, kepengurusan dilakukan secara bersama-sama, dan itu sebenarnya surat itu merupakan kunci untuk menyelesaikan semua carut-marut di tubuh INI. Tetapi karena dari kepengurusan yang lalu itu terlalu arogan sehingga surat Dirjen itu diabaikan. Nah, ini saya juga tidak tahu alasannya apa surat Dirjen itu diabaikan, yang akhirnya
menjadi persoalan tidak selesai. Nah, ketika persoalan tidak selesai, mau tidak mau kami pengurus wilayah berdasarkan aturan yang ada, maka pelaksanaan penyelesaian persoalan itu hanya satu-satunya cara dengan jalan melaksanakan KLB. Dan saya yakin, kami yakin bahwa anggota di seluruh Indonesia itu anggota yang sudah pintar-pintar, pandai-pandai, sehingga tahu aturan organisasi itu bagaimana. Saya kira tidak ada anggota yang ketika dia tidak paham, kemudian hanya sekedar diajak-ajak mau. Saya kira semua anggota itu sudah mulai melek, apalagi anggota-anggota INI yang sekarang milenial itu sangat paham. Jadi tidak bisa tuh misalnya, ayo kita hadir di KLB karena untuk jalan-jalan ke Bandung atau apa. Nah, mereka pasti juga membaca. Kalau mereka tidak paham atau mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan karena melanggar anggaran dasar misalnya, tentu mereka tidak akan berangkat. Begitupun juga anggota, ya jangan misalnya dilarang-larang sehingga tidak mau hadir kayak gitu. Itu kan sebenarnya menurut saya tidak wise ya, karena dalam organisasi tentu kita mungkin ada beda-beda pemikiran, tetapi secara silaturahmi harusnya tidak seperti itu. Bentar, cut dulu. Minta minum dong. Bumbunya terlalu ini. Puang, mata panah itu, busur panah itu kan dari P25 diarahkan, yang paling utama adalah ke Puang dan Bu Ratna, ya kan? Nih persoalannya nih, kalau Puang rubuh, Bu Ratna rubuh, kayaknya mereka juga nggak ada lagi yang jenderalnya perangnya. Nah Ya. itu Puang rasa bagaimana tuh? Artinya dengan adanya seperti itu bukan berarti pejuang-pejuang daripada penegakan anggaran dasar banyak, ya. Cuma kebetulan kita ini beri amanah masih dalam posisi sebagai ketua wilayah, ya kita harus tetap tegak, lurus, ya, menegakkan anggaran dasar apapun itu terjadi. Dan alhamdulillah kami juga sebenarnya kuat karena di samping saya ada seorang wanita yang begitu tegak, ya, apapun itu terjadi dia tetap mengatakan ayo kita tetap harus menegakkan anggaran dasar rumah tangga, ya kan gitu. Ya dari segi umur sih saya kalah kan begitu, ya dalam hal ini. Kalau dengan P25 ini mencerminkan dari 25 kepala, ya kan, ada juga aliran-aliran keras, ya. Dengan ada juga yang dengan hal ini menekan ini, biasa kita berbeda. Tetapi dalam perjalanan kita demokrasi. Ini gimana nih? Jadi bukan hanya kami berdua, kami selalu meminta kepada kita selalu rapat dengan ininya. Gimana nih? Ada begini-begini, ya kan gitu. Tapi alhamdulillah memang sebelum tadi ada yang harus begini. Nah, tapi nanti kita ketemu dengan ininya seperti apa yang terjadi kemarin kita cetuskan. Ya, terjadi keluar lebih bahwa tidak serta merta bahwa itu kongres luar biasa itu tambah sebab, ya kan itu tadi bahwa dengan carut marutnya itu dimulai dari adanya surat 181, ya kan gitu. Dalam surat 181 itu adanya permintaan dari 4 bakacetum, ya, dan dalam bakacetum itu ya katanya untuk netralisasi, ya kan, ya netral ini kan begitu, bahwa di mana tempat pelaksanaan kongres itu di Jawa Barat karena adanya salah satu baca ketum yaitu berasal dari Jawa Barat, padahal hakikatnya itu tempat pelaksanaan kongres itu sudah ditetapkan, kan gitu. Ya dalam hal ini ditetapkan pada Kongres 23 di Makassar bahwa Jawa Barat sebagai pelaksana kongres yang ke-24, yang mana pada saat diketuk waktu itu
kita tidak tahu bahwa ada Jawa Barat, orang Jawa Barat atau ketua wilayah Jawa Barat akan mencalonkan sebagai calon ketua ya dalam hal ini. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Jawa Barat itu tidak netral, bahwa pada saat penjaringan juga bahwa dari kelima ketum itu pasti tidak ada namanya dari Jawa Barat, tapi kenyataannya kelima-limanya juga mendapat suara dari Jawa Barat. Kan begitu, dari beberapa Pemda kan mendapatkan suara dari Jawa Barat juga kan begitu. Nah, di mana tidak netral? Nah, disitulah baru larilah rembuk nasionalnya. Ya, dan rembuk nasional itu yang dirembukkan itu adalah masalah tempat. Ya gitu. Tidak ada lagi menyangkut masalah yang lain. Kita sepakat karena kita namanya apa? Di yang organisasi kita ini, notaris ini, kita ini terlalu baik karena kita saudara. Kan gitu. Karena bukan berorganisasi dengan politik. Tidak ada dalam hal ini. Kita betul baik, oke lah, tidak apa-apa. Kita ini mundurkan dulu lah, waktunya kan harusnya kan seperti itu. Kalau kita bicara bahwa itu sudah berakhir masa jabatan. Tapi kewenangan ya di pasal 10, pasal 16 D10 itu, ini jelas bahwa 3 tahun itu sudah berakhir. Tetapi kita tidak sampai juga seperti itu. Nih loh, berakhir masa kita dengan ini karena situasi dan kondisi pada waktu itu adanya COVID. Ya ini global, bukan hanya Indonesia, sehingga adanya KDK melakukan perpanjangan. Itu semua dari situ telah rentetan semua. Pada saat itu kita mengadakan RP3D juga dengan KLB-nya itu di Kampar mengalami itu karena kenapa? Karena amanah Kongres mengatakan bahwa perubahan anggaran dasar rumah tangga dan kode etik harus sudah ada rancangan. Ya, tapi pada saat di Kampar itu rancangan itu tidak ada. Sehingga pada saat itu tidak ada terjadi di situ. Dan di situ juga di Kampar itu masih di mana mulai dari Malang ya, RP3D itu di Malang, di mana seorang ya ketua umum periode 2019-2022 dengan semangatnya menyatakan bahwa kami taat asas. Ya kan? Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa itu dipindahkan ya tanpa pelaksanaan kongres. Kita ini semua taat aturan, taat asas. Ya, sampai pun di Kampar juga demikian mengatakan tidak ada sampai dia mengatakan sampai ada spanduk juga mengatakan kita ketemu kongres damai di Bandung. Itu ada kan seperti itu. Itu berangkat dari Malang ya. Itulah dalam perjalanan semua itu terbitlah tadi surat itu dari beberapa empat ketum itu, keluarlah 181. Disitulah mulai intinya ya permasalahan itu. Nah, di situ pada saat dia menetapkan lagi juga kongres, kita kan terima. Tapi kita tidak terima adalah menyangkut masalah sistem pemilihan, ya. Karena kita apa dari mana? Dalam konstitusi kita ini memang mengatur secara elektronik. Tapi elektronik itu kan bisa disejabarkan. Elektronik tertutup atau terbuka kan nggak ada. Artinya biasanya elektronik yang pernah terjadi juga di Makassar elektronik juga, tapi tertutup dalam artian ini. Nah, di samping itu lagi pada saat itu bilang keluarlah surat 147 ya. Surat 147 di mana surat daripada Dirjen itu menyatakan bahwa ya disetujui untuk melaksanakan kongres menunjuk Banten. Ya. Nah, pada saat itu kami dari wilayah yang sekarang ada di 25 ini kita tidak mempermasalahkan itu Banten ditunjuk sebagai pelaksana kongres. Ya kan gitu. Ini kita secara runut ya kita berbicara itu kenapa terjadi KLB kan gitu. Ya, mulai kita harus menggali supaya anggota itu paham. Ya, bukan hanya sekedar ujuk-ujuk, ayo laksanakan KLB. Tapi harus mengenal dulu apa sebabnya dan kenapa dengan perjalanan begitu panjang tarik menarik persoalan-persoalan ini. Nah, itulah tadi
Tadi saya katakan bahwa kami dari PDO 5 ini tidak mempermasalahkan itu Banten ditunjuk. Walaupun secara ininya kok kita ini tidak dalam rembuk nasional, tidak diatur dalam konstitusi kita. Tetapi kita yang saya bilang tadi dari awal bahwa ini kita terlalu baik kan, bersifat persaudaraan. Apa sih yang kita mau ambil di situ? Dan sekali saya bahwa kami dari PDO, saya tidak punya kepentingan, gitu loh. Saya tidak punya kepentingan. Apa yang saya mau cari dalam hal itu? Ya, seharusnya kita orang berorganisasi harus menghidupkan organisasi, bukan hidup dari organisasi, gitu. Jadi itulah persoalan-persoalan di tempat tunjuk itu, di situ mulai menentukan tempat oke. Dan ada juga, nah itu yang dipersoalkan, dan tempat pelaksanaan kongres. Ya, kenapa kami persoalkan tempatnya kongres di Cilegon ya? Itu, dan di hotel apa namanya Krakatau Hotel ya, itu karena tempat itu yang bisa muat itu hanya 1.250 ya, 1.250. Nah, jarak antara kursi peserta dengan presidium itu hanya jaraknya 2,5 meter kan gitu. Nah, peserta yang mendaftar pada saat itu ya kurang lebih juga lebih 5.000, ada 5.000-an gitu. Nah, kira-kira mau disimpan di mana? Kalau terjadi kerusuhan di dalam, itu kan gampang sekali kan dipicu. Kita aja berteriak, nih ada orang berkali di dalam, antara Kalimantan dengan apa gitu loh. Orang di dalam mau keluar, orang di luar mau masuk, ya kan, akan bisa terjadi kejuruan dua yang pada saat itu. Sehingga saya minta ditinjau ulang. Jadi kami tidak keberatan Banten terhadap pelaksanaan kongres, Tapi meninjau tempatnya itu. Karena kenapa di Banten itu kan bukan hanya Krakatau Hotel, ada tempat yang memang biasa dipakai tempat-tempat secara pelaksanaannya besar-besaran itu ya, secara nasional itu ada di Tangerang apa dan sebagainya kan gitu. Nah itulah, dari situlah mulai kan gitu, manuver-manuver apa? bermanuver dan segalanya. Kami selalu di P24, tadinya masih P24, ini itu hanya sebagai gerombolan-gerombolan aja, dan bilang gitu. Kami ini bukan gerombolan, kami ini notaris juga, gitu. Seperti itu. Uang tadi menyinggung masalah kepentingan. Tadinya itu mau di tengah-tengah nih, tapi ya sudah lah. Kita bahas masalah kepentingan itu. Banyak yang berpendapat bahwa isu-isu ya di luar ya, bahwa Puang dan Bu Ratna begitu getol, begitu kuat mendorong KLB ini karena punya kepentingan. Ingin mendapat jabatan. Ya, diantaranya atau apapun itu. Nah, makanya Puang menjawab itu hari ini, kemarin ya. Puang menjawab bahwa nggak punya kepentingan dan Puang mengantarkan KLB ini sukses. Nah, saya mau minta pendapat Puang dan Bu Ratna, bagaimana? Ya, sebagaimana tadi saya katakan, saya tidak punya kepentingan, ya kan gitu. Dalam artian ini, saya tidak mengejar jabatan dalam hal ini. Dan saya orang pertama mengatakan bahwa saya tidak ada dalam struktur. Biarkanlah kami ini bisa melihat ya bagaimana kami dari PDO 5 ini mengantarkan ini untuk mengadakan kongres luar biasa ini. Biar kami di luar gitu. Karena kami datang di Bandung ini untuk kongres luar biasa, bukan dalam persoalan dukung-mendukung. Nah kan gitu. Kami hanya mengajar saudara-saudara kami ya ini yang di luar sana mengatakan bahwa itu apa namanya tadi kan melanggar, ya namanya kalau bertentangan kan pasti pihak A mengatakan bahwa wah itu salah, saya yang paling benar
Di sebelah Bejo mengatakan saya benar. Tapi saya kembali kepada tadi penekanan saya tidak punya kepentingan. Dan saya tadi meminta jangan saya dimasukkan nama saya dalam kepengurusan. Dan itu dibuktikan dengan selama hampir 1 tahun ya. Ya, Puang dan Ibu berjuang bolak-balik Jakarta. Terus walaupun saya dengar kemarin cerita dari anggota malahan itu bahwa sampai ada yang pas hujan mau mediasi terakhir, kalau nggak salah hujan itu ada yang naik ojek demi ingin bertemu dengan saudara-saudara kita yang di sebelah kan gitu. Tapi walaupun tanggapan mereka tidak sehangat kita ya. ya, kami biasanya itu kalau berjanji dengan yang mengadakan suatu pertemuan, teman-teman ini karena keburuannya waktu di kementerian ya, sampai berapa teman ketua wilayah itu naik Gojek ya, naik Grab motor itu bisa sampai ke ininya, karena kita dengan perjuangan saya pun juga pada waktu itu macet keadaan saya dari mobil itu sudah 1 jam tidak bisa tembus, saya turun juga naik Gojek. Ini demi Ya. mengantarkan itu. Jadi kalau mau ditambahkan sebenarnya apa yang dilakukan itu mau naik ojek, mau Ya. naik apapun itu sebetulnya esensinya adalah bagaimana semangat kami ini agar masalah ini cepat selesai. Cepat selesai. Gitu, agar masalah ini tidak berlarut-larut. Maka mengapa ketika kami datang ke sekretariat PPINI untuk bertemu dengan ketum saat itu untuk membicarakan masalah ini biar bisa selesai tetapi tidak ditanggapi. Kami Tapi bertemu. pada saat itu sekali rapat pertemuan itu bertemu, tetapi follow up-nya tindak lanjutnya tidak ada gitu ya. Kemudian ya karena pembina itu adalah dari kementerian, maka kami mencoba juga bisa berkomunikasi dengan kementerian. Mengapa juga kami harus ke DPR? Karena memang ini terlalu berlarut-larut dan panjang sekali. Kami hanya ingin agar ini masalah bisa cepat selesai, anggota banyak yang harus bisa dilayani dengan satu kepastian hukum. Kita tidak mungkin juga ada mempunyai organisasi, tetapi ada vakum kepengurusan. Kalau masalah kepentingan kita ada, kepentingan kita semua ada. P25 itu adalah satu, yaitu anggaran dasar ini jangan dilanggar. Itu saja kepentingannya. Kami itu sudah sangat bahagia ketika kami bisa melayani anggota kami di pengurus wilayah kami masing-masing gitu. Kalau kami kebetulan saya sama Pak Muiz ini yang selalu hadir karena memang P25 ini memberikan kuasa kepada kami berdua. Namanya diberi amanah, diberi tanggung jawab, tentu kami harus melaksanakannya dan menyelesaikannya sampai titik yang disampaikan itu. Tidak bisa kita hanya 1 bulan, 2 bulan kita laksanakan terus, tidak. Maka mengapa kemarin ketika ketum terpilih, kami juga menitipkan pesan kepada ketum terpilih bahwa kami menitipkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia ini tolong dijalankan dengan baik untuk kepentingan anggota sebaik-baiknya. Tolong jangan melanggar anggaran dasar. Tolong jangan melanggar keputusan Kongres yang sudah diambil. Salah satunya penetapan letak tempat pelaksanaan Kongres 25 di Jawa Tengah. Jangan di perjalanan waktu akan diganti menjadi Sulawesi Tengah. Ini nanti kasihan anggota lagi. Jadi kalau keputusan Kongres sudah ditentukan, maka ayo dikawallah sampai 3 tahun kepemimpinan, diselesaikan tugas dan tanggung jawab ini dengan mengikuti ADART yang baik. Itu saja. Jadi nggak ada kepentingan pribadi. Tidak ada kepentingan pribadi. Itu. Kalau ada kepentingan, Puang dan Ibu nggak bakalan mau, itu nggak sedikit loh itu, kantong udah dalam ya Puang ya. Itu tidak usah kita cerita itu. Iya, Ya kan, gitu ya. supaya publik tahu bahwa kantong dalam dan
energi juga udah terkuras habis kan. Kalau itu sudah Dan kami pasti. lakukan ini juga kan karena ada dukungan dari anggota. Kami nggak mungkin melakukan mengawal proses KLB ini kalau anggota tidak mendukung. Anggota di Pengwil kami semuanya mendukung. Bahkan Papua itu adalah sebelum ada isu KLB, itu Papua dari awal dalam rapat gabungan, rapat Pengda-Pengda, itu sudah mengusulkan carut marut persoalan ini penyelesaiannya hanya satu, di KLB itu. Dan pada akhirnya 1,5 tahun kemudian terjadi pada kemarin. Nah, maka itu yang saya sampaikan bahwa anggota-anggota sekarang itu sudah cerdas-cerdas semua. Jadi tidak bisa juga pengurus yang mau mengatur, karena pengurus ini hanya diberikan amanah, tetapi controllingnya itu ada di anggota, dan kami dikontrol oleh anggota sehingga kami tidak mungkin dan tidak mau melakukan hal yang tidak sesuai dalam ADART. Itu sih. Berarti kita sepakat di sini bahwa anggaran dasar bukan multitafsir ya. Bukan multitafsir. Kan itu jelas dalam anggaran dasar mutlak itu merupakan konstitusi. Padahal kita berkumpul ya, kata notaris itu berkumpul itu ada konstitusinya, itu apa? Anggaran dasar rumah tangga. Kalau kita yang injak-injak sendiri, ya bukan dalam satu wadah. Ya, kita makanya saya bilang tadi ya, bahwa kami tidak punya kepentingan pribadi. Ya, semata-mata ini kami ini berangkat ini karena amanah, ya, dalam konstitusi kami, yang dalam hal ini. Bahwa sebagaimana kita pahami bersama bahwa kami sebagai ketua wilayah, ya kan gitu, diangkat dari anggota dalam konferensi wilayah. Jadi itu amanah yang diberikan oleh anggota bersifat mandatori, bukan delegasi. Delegasi artinya di sini bahwa itu antara atasan dan bawahan, ya gitu. Jadi dalam wilayah kemarin itu ketua wilayah semua dipilih melalui konferensi wilayah. Terpilih jadi pengurus pusat itu hanya dalam posisi sebagai administrasi. Jadi jangan sombong sebagai pengurus. Sebagai pengurus itu dia tidak mempunyai kekuasaan yang lebih gitu, lebih. Jadi tidak bisa semena-mena lah. Kalau mau semena-mena jangan jadi pengurus. Ibu RT aja nggak boleh semena-mena. Jadi Bu RT aja. Puang, apa yang dan Ibu, apa yang Puang dan Ibu mau sampaikan ke Pak Irfan? Silakan. Tadi sudah Mbak Ratna sudah menyampaikan bahwa kami PDO 5 ini menitik beratkan kepada ketua umum yang terpilih, ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat, ya, atas terpilihnya ketua umum lewat Kongres luar biasa untuk periode 2023-2026. Ini banyak menitik beratkan kepada ketua umum yang terpilih, ya, dalam hal ini untuk menjalankan roda organisator tata kelola, ya, perkumpulan dengan baik dan amanah, ya kan. Dalam hal ini tadi dikatakan bahwa ini tidak ada atasan dan bawahan. Ya mau nggak mau ketika anak nakal, orang tua nakal, jangan salah. Anak-anak zaman sekarang kalau ibunya salah juga punya hak untuk memberikan menginformasi ini salah. Itu sistem parenting yang baik ya, di dalam organisasi juga nggak bisa begitu. Makanya tadi saya bilang bahwa pengurus itu tidak selalu benar. Yuk sama-sama terus belajar bagaimana agar apa yang dibutuhkan oleh anggota ini dilakukan oleh pengurus untuk kebaikan anggota. Itu harus. Makanya kami sedih ketika pengurusnya dikasih tahu, diajak baik, tidak mau. Tetapi
melalui orang-orang di sekelilingnya, kalau diajak bicara diem tapi ngomongnya di medsos. Ini sebagai sesama rekan seharusnya tidak seperti itu. Ya, kita kan lihat sendiri kan, bahwa di medsos itu kita jangan curhat dong di medsos, karena itu bukan milik notaris. Nah, banyak juga ya, saya mohon maaf, tidak boleh saya menjas, tapi kita ini bisa lihat di medsos, kita ini kan pemain medsos ya, juga tidak mencerminkan seorang notaris yang bahasanya seperti itu, ya. Yang juga sebagai mengatakan selalu mengatakan kode etik, tapi yang langgar kode etik siapa? Jadi kalau ada mengatakan bahwa guru kencing murid kencing berlari, kan seperti itu. Ibu mau nyampein ke Pak Irfan selain yang pesen tadi? Ya, Kalau saya sudah wawancara dengan Pak Zul, Pak Kan, dengan Pak siapa yang Kalimantan Timur, Pak Haji. Nah itu mereka menyampaikan dengan dramatis. Nah mungkin Ibu dan Puang mau menyampaikan lebih dramatis lagi. Boleh begitu. Artinya kita tidak perlu kalau mengatakan dramatis itu. Kami saja baru ngelihat saja masuk dalam ruangan itu kami merinding. Ya. Begitu banyaknya notaris yang waras. Saya katakan waras ya dalam hal ini. Dari seluruh Indonesia 2.200 sekian ya. Itu benar-benar datang dengan kepentingan penuh dengan semangat bahwa kami kembali membangun silaturahim itu ya. Karena yang kita butuhkan sebenarnya itu berkumpul di sini kan, sambil itu juga kayak bagaimana kabar ya, karena gitu. Silaturahim itu kan tidak boleh putus. Ya, kalau dalam hal ini kita biasa bertengkar dalam suasana berdiskusi, itu hal biasa. Tapi jangan kita dendam itu, persoalan itu dibawa keluar. Dan jangan dendam sampai bertahun-tahun. Karena sekarang gitu. lagi musim, Pak. Oh, lagi musim ya? Iya, lagi musim baper. Oh gitu, baper. Baper tuh panjang tuh, susah sembuh. Artinya ya, kalau persis belum baper dan tidaknya bab ininya, kami juga tidak bisa membawa perasaannya mereka kan gitu. Tapi bagi kami, kalau saya udah salah di situ sudah selesaikan. Di luar sana ya kita kan bersaudara. Gitu. Nah, Puang, tunggu sebelum kita tutup wawancara ini, apa yang Puang harapkan? Ini kan baru awal ya. Puang tadi mengatakan, kita ngobrol ini baru awal, dan P25 kan tidak mungkin lepas tangan karena udah ada ketua, terus ya udah kerja aja. Tapi kan pasti akan mendampingi ketua umum terpilih. Nah, apa yang akan P25 lakukan berdampingan dengan ketua umum? Ya, kami kan mengatakan bahwa P25 ini sebenarnya kan kita mengatakan bahwa P25 tidak jatuh dalam hal ini ya kan gitu, nama itu. Tapi karena kebetulan secara ininya kami ada 25 untuk memudahkan penyebutannya, katakanlah P25. Jadi jangan kalau saya mengatakan tidak ada dalam anggaran dasar, memang tidak ada mengatakan pengurus P25, pengurus 25 wilayah, nggak ada, ya kan gitu. Cuma hanya mengatakan 23 wilayah, kan begitu. Sehingga mengatakan ya P25 dalam hal ini sebutlah P25 bahwa kami tetap akan mengantar ya, dalam hal ini KLB-nya sudah, tetapi kami masih dalam ini akan memberikan masukan-masukan, bukan kami dari P25 ini bahwa pindah dalam ininya kan gitu. Artinya kita akan ngontrol. Nih loh, kami sudah bersusah payah ya, inti menegakkan anggaran dasar. Lo jangan langgar. Kan seperti tadi kan sumber negaranya. Lo jangan bersifat otoriter. Ya kan gitu. Jangan antara atasan dan bawahan.
Gitu. Itu apa yang diatur anggaran dasar dan rumah tangga itu, jalankan seperti itu amanahnya. Jadi kami harus tetap mengawal dia dalam hal ini sampai ada pengesahan ya dalam hal ini. Tapi Uang sempat dapat surat cinta ya dari PP ya. Ya harusnya ada dari 25 pengurus wilayah tuh ada beberapa. Ya sudah kita anggap surat cinta karena itu tidak seperti itu pengaturan di dalam ADART-nya. Di dalam pasal 24 ART-nya kalau tidak salah ayat 8 itu kan pengwil itu dipilih oleh anggota. Maka kalau ketua pengwil itu salah atau melanggar anggaran dasar, dalam tanda kutip kalau mau di impeachment itu oleh anggotanya melalui konferwil atau konferwil gitu ya. Tetapi PP jangan sombong mau bikin surat pecat. Ini sebenarnya presiden yang tidak bagus gitu ya. Maka tadi kami juga menitipkan pesan kepada ketua umum terpilih, jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dalam ADART. Anggota INI sekarang itu adalah anggota-anggota yang paham milenial ya. Mereka paham IT, mereka paham aturan. Jadi terkadang kami yang sudah mulai di atas ini umurnya mungkin kami kurang banyak mengetahui, tetapi anggota yang sekarang itu sudah cerdas-cerdas semua, sehingga ya mungkin nanti di dalam salah satu tugas dari ketua umum adalah bagaimana bidang IT itu juga harus diperkuat karena anggota-anggota baru itu melek IT banget dibandingkan dengan yang senior kayak gitu. Oh, kolonial ya? Kolonial. Kalau yang banyak ini milenial. Ya mudah-mudahan ketua umum terpilih bisa menjaga dan memegang amanah dengan baik. Perjuangan kami 1,5 tahun yang didukung oleh hampir seluruh anggota, bahkan yang senior tidak P25 itu pun juga banyak yang mendukung. Hanya karena ketua pengwilnya tidak mendukung, jadi secara organisasi tidak mendukung, tetapi secara anggota itu banyak yang mendukung dan memberikan memberikan support kepada kami P25 agar organisasi ini bisa sehat kembali. Senior-senior terutama ya kami sangat berterima kasih kepada senior-senior yang juga memberikan dukungan penuh kepada kami. Senior-senior itu bukan anak kecil, bukan anak yang tidak punya ilmu yang bisa ditarik sana sini, dirayu-rayu dengan permen. Itu senior-senior tidak seperti itu. Tetapi senior-senior itu mantan ketua umum Ikatan Notaris Indonesia, mantan ketua umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Mereka beliau-beliau itu adalah orang-orang yang bisa berpikir, sehingga mereka datang dengan tujuan untuk memperbaiki organisasi yang ada. Beliau-beliau itu merasakan bagaimana perjuangan untuk menjadikan INI wadah tunggal. Maka disitulah terpanggil untuk menyehatkan organisasi yang dirusak oleh oknum-oknum ini. Itu sih, dan itu sudah kami titipkan kepada ketua umum terpilih. Tapi bulan November ya, mereka mau konverwilkan Jabar ya, Uang ya, kabarnya begitu ya. Kalau kita lihat nanti. Kita aja lihat nanti. Yang jelasnya itu, ya memang sudah ada beberapa surat yang beredar daripada yang ya PP yang mengaku PP ya, itu untuk mengadakan komperwil, termasuk kami di Sulawesi Selatan ya. Dalam hal ini ya kami yang pertama barangkali yang dapat surat apa namanya? Saya mengatakan bukan surat pemecatan. Saya juga tidak katakan surat cinta karena saya tidak mengenal. Saya kan tidak mengenal itu PP dari mana. Kan gitu yang mengganggu karena sudah tidak punya kewenangan. Bentar Pak. Kan gitu. Uang punya berkedip-kedip.
Karena ngomongin surat cinta dia langsung Iya, karena memang saya bukan sudah, orang sudah tidak punya kewenangan, tetapi sombong. kan begitu. Sudah tidak punya kewenangan. Kembali kita stressing daripada surat 642 ya, tanggal 18 Agustus 2023. Pada saat itu Dirjen itu masuk ya dalam ruangan itu pertemediasi yang ketiga ya itu supaya kami kembali itu men-stressing dari surat 18 Agustus ya 18 Agustus nomor 642 2023. Dirjen mengatakan bahwa tidak bagus itu cabut-mencabut ya kan gitu bahasan. Inilah yang saya terakhir surat ini. Anda mau laksanakan, silakan. Anda tidak gunakan, silakan. Saya sudah tidak lagi masuk dalam ini. Jadi Anda mau laksanakan, silakan dengan catatan bahwa harus melaksanakan ini kongres apapun nomenklaturnya ya, dia katakan mau kongres apapun munas ya, setelah dia katakan itu ya, selalu mengatakan munas dia dengan atau kongres, silakan ya, di mana harus membentuk kepanitiaan bersama. Itu kepanitiaan bersama. Dalam kepanitiaan bersama itu ya termasuk 3 tim ya, sebagaimana diatur dalam pasal 13, 14, 15 ya, yaitu tim verifikasi Tinwas dan Tinli itu harus sama-sama dengan P25 ya, dengan pembagian ininya 4 dan 7 ya kan, 4 dan 7 yaitu 4 dari P25, 7 dari PP ya kan, dalam hal itu kami tidak permasalahkan. Kalau dilihat bahwa itu ya kan, 7 banding 4 kami tidak permasalahkan. Karena dalam pasal itu mengatakan sebanyak-banyaknya 11. Karena dia minta kan, dia mau di atas kan, enggak, kami enggak, karena saya melanggar lagi statuta ya kan gitu. Kalau dan lebih dari untuk menindaklanjuti surat Dirjen itu, Pak Dirjen, kami sudah menyurat 3 kali untuk ya ke sana untuk kita duduk bersama-sama membicarakan kepanitiaan. Tetapi saya juga nggak tahu mengapa surat Dirjen ini tidak diterima dengan baik, tidak diindahkan. Ada apa nih? Kok ngotot banget? Mungkin karena yang Pong bilang tidak mengenal P25 itu siapa gitu. ya, Jadi begini, kalau kita itu berbicara tidak pakai kacamata kuda, P25 di dalam ADART tidak ada. Itu anak kecil yang ngomong kayak gitu. Sekarang kan misalnya gini, ini ada pengwil. Di dalam anggaran dasar disebutkan lebih dari 2/3. Lebih dari 2/3 itu berapa? Kita harus sebut dong, ada berapa? Jumlah pengwil itu ada 33 pengwil. Kalau disebut 33, lebih dari 2/3 ada berapa? Jumlahnya 25. Kita menyebutkan 25 pengwil. Jadi jangan kayak anak kecil yang pura-pura bego gitu loh. jadi bego ya. Nggak boleh begitu. Gitu. Ya. Masa S2, notaris, pejabat umum sampai harus mempermasalahkan bahasa yang kayak begitu. Lucu kalau menurut saya. Itu sih. Jadi anggaran dasar itu, konstitusi itu jangan pernah diakal-akali gitu loh. Jangan diakal-akali gitu. Jangan penafsirannya kan ditafsirkan begini ya, sampai diakal-akali gitu. Ya, oke. Terima kasih banyak Pong waktunya. Ya. Jadi nanti setelah ini banyak kan menurut Pak Haji, setelah biasanya tuh para ketua-ketua Pengwil ini ketemu di RP3YD atau apa, itu hanya say hi, halo ya apa. Kalau sekarang udah semakin erat ya, bahkan kangen-kangenan dan tempat curhat gitu ya. Iya. Kan sekarang ada Zoom, jadi nanti kita akan sering Zoom. Zoomnya nggak bahas KLB, tetapi kangen-kangenan, karena silaturahmi itu utama. Kan itu aja kan, itu kita ini saya bilang tadi. Itu sampai meneteskan air mata ya, semua P25 kemarin.
Bahkan katanya nih Maluku Utara, laki-laki katanya saya itu paling keras hati, paling susah mengeluarkan air mata. Tetapi kemarin di pelaksanaan KLB itu bisa sampai menangis hanya dengan melihat seperti itu. Mengapa suasana kayak begini mau dirusak, mau diputuskan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki keadaan seperti ini. Itu Kita doakan supaya mereka juga rindu sama kita ya. Suasananya seperti Suasana itu. seperti itu. Jangan dihilangkan. Ya, dan kangen lagi sama Puang, sama Ibu, tapi jangan mengirimkan surat cinta lagi ya, toh? Salami lagi itu. Ya. Terima kasih Puang, Ibu. Oke, terima kasih. Kita mungkin ketemu di next pertemuan selanjutnya. Siap. Kita Puang kembali ke Makassar Siap. dan Ibu ke Papua. Terima kasih. Oke, Selamat makasih. sore. Yes.